Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan walhamdulillahi rabbil alamin. Sesuai jadwal yang baru, hari Sabtu pelajaran kita tafsir Al-Quran dimulai pukul 7.00. Tetapi untuk Senin dan Rebo tetap seperti biasa jam 05.30. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan mempelajari surat Ali Imran ayat ke-12 dan ayat yang ke-13. Dua ayat yang akan kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Shadaqallahul azim. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Siapa ini yang memerintahkan? Yang diperintah untuk mengatakan siapa? Kepada siapa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan? Lilladzina kafaru. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, satughlabuna, kalian pasti akan dikalahkan. Watuh syaruna, kemudian kalian akan digiring ila jahannam, ke dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Baik para santri dan para pendengar di rumah, di penjelasan yang sebelumnya, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasannya harta benda yang dimiliki oleh orang-orang kafir, anak-anak yang dibanggakan oleh orang-orang kafir, semuanya itu tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada orang-orang kafir tadi apabila mereka telah kembali kepada Allah. Tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari siksaan Allah. Harta yang melimpah nggak ada manfaatnya, nggak akan bisa menolong mereka dari siksa Allah. Anak yang berhasil semua, menjadi anak-anak yang kaya, menjadi para pejabat, punya kedudukan, kata Allah percuma, nggak akan bisa menolongmu wahai orang-orang kafir. Maka kemudian Allah juga memberikan contoh apa yang sudah terjadi kepada siapa?
Ayat yang ke-11 yang terjadi kepada Raja Fir'aun dan kaumnya. Diberikan contoh oleh Allah, diberikan bukti bahwasannya bagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, harta itu tidak akan bisa menolong mereka, anak-anaknya tidak akan bisa menolong mereka. Diberikan bukti apa yang sudah terjadi kepada Fir'aun. Habib Isa sudah jelaskan bagaimana tingkah pola perilaku Fir'aun, raja yang begitu lalim, raja yang begitu kejam, raja yang begitu berkuasa di zaman itu. Tapi semuanya itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolong Fir'aun. Dari apa? Dari siksa Allah, dari azab Allah. Di dunia Fir'aun sudah dibinasakan oleh Allah, apalagi setelah itu di akhirat, maka dia menjadi penghuni neraka jahanam. Nah, maka di ayat yang ke-12 ini Allah memerintahkan kepada baginda Nabi, wahai Nabi Muhammad, kul, katakan kepada siapa? Lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir itu. Apa yang harus engkau katakan wahai Nabi Muhammad? Yaitu satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wahai orang-orang yang kafir kepada Allah, sesungguhnya kalian pasti akan dikalahkan. Setelah kalian dikalahkan, kalian akan digiring kemana? Ila jahannam, ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu apa? Maka dikatakan wabi'sal mihad. Neraka jahanam itu adalah paling buruknya, paling jeleknya, paling mengerikannya tempat tinggal. Baik, kita pelajari ayat yang ke-12. Apa makna yang terkandung? Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Para santri dan para pendengar di rumah, terhadap ayat yang ke-12 ini ada penafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir beliau menafsirkan dari sahabat Abdullah bin Abbas tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang ke-12 ini. Nyatetnya nanti dengarkan dulu. Asbabun nuzul surat ke-12, ayat ke-12. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, setelah baginda Nabi melaksanakan perang Badar. Setelah baginda Nabi, setelah perang Badar, perang Badar itu perang antara siapa dengan siapa? Perang antara baginda Nabi dan kaum muslimin, mukminin melawan orang kafir dari kota Mekah. Jangan lupa itu. Santri Banin tok ini yang ngerti. Perang Badar itu adalah perang pertama kali yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Perang pertama kali yang terjadi pada tahun kedua Hijrah. Ini pertama kali perang yang dijalani oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah mendapatkan kemenangan di perang Badar, perhatikan asbabun nuzul menurut Imam Ibnu Katsir. Setelah Rasulullah mendapatkan kemenangan di perang Badar,
Rasulullah saat itu berada di kota Mekah atau di kota Madinah? Saat perang Badar, Rasulullah masih ada di kota Mekah atau sudah hijrah di kota Madinah? Nih, tahun kedua hijrah berarti sudah 2 tahun ada di kota Madinah, gitu loh. Ini sudah Habib bisa kasih. Tahun kedua hijrah berarti Rasulullah hijrah dapat 2 tahun baru terjadi perang Badar. Selalu ingat sejarah itu. Setelah beliau baginda Nabi mendapatkan kemenangan di perang Badar, maka baginda Nabi kembali kemana? Kembali ke Makkah. Baginda Nabi tinggal di mana ini saat ini? Baginda Nabi kembali ke kota Madinah. Tinggalnya sudah di Madinah. Maka begitu baginda Nabi kembali ke kota Madinah, Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Kalau di Mekah nggak ada, tapi di kota Madinah penduduknya mayoritas Yahudi. Maka pada saat baginda Nabi sudah balik ke kota Madinah, kemudian ada sekumpulan orang-orang Yahudi, ada sekelompok Yahudi dari Bani Qainuqah. Maka baginda Nabi mengatakan kepada kaum Yahudi dari Bani Qainuqah, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, wahai kaum Yahudi Bani Qainuqah, aslimu, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Masuklah kalian ke dalam agama Islam sebelum Allah mengalahkan kalian, sebelum Allah menghinakan diri kalian seperti Allah telah menghinakan kaum kafir Quraisy kota Mekkah. Masuklah kalian wahai kaum Yahudi Bani Qainuqah ke dalam Islam apabila kalian tidak ingin dihinakan oleh Allah, dikalahkan oleh Allah seperti Allah telah mengalahkan kaum Quraisy kota Mekkah, yaitu di perang Badar. Maka apa jawab orang-orang Yahudi Bani Qainuqah saat itu? Wahai Muhammad, jangan kamu tertipu dengan dirimu sendiri. Jangan kamu tertipu dengan dirimu sendiri. Kalau kamu baru saja bisa mengalahkan orang-orang Quraisy kota Mekah di perang Badar, itu lantaran orang-orang Quraisy kota Mekah itu memang tidak pandai berperang. Berbeda dengan kami, kata siapa? Orang Yahudi yang ada di Madinah. Berbeda dengan kami. Kalau kami ahli dalam berperang dan jumlah kami banyak, sehingga tidak mungkin kami akan bisa engkau kalahkan. Paham tuh? Maka lantaran ucapan orang-orang Yahudi yang seperti itu, Allah kemudian menurunkan ayat yang ke-12. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi itu yang telah mengatakan seperti itu kepada dirimu. Apa itu? Satu gelabuna, kalian pasti akan dikalahkan. Watuh syaruna, setelah kalian dikalahkan, kalian kemudian akan digiring ila jahannam, ke dalam neraka jahannam. Ini tafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau. Jadi asbabun nuzul ayat yang ke-12 surat Ali Imran berhubungan dengan peristiwa perang Badar. Paham sampai di sini?